Pemirsa, kalian yang menyaksikan di Link Room Direct, ya sebelum berbincang tentang tren pergerakan harga emas, silakan Anda simak dulu grafis pergerakan emas dari tahun 2002 hingga 2007. Ya, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda selama tahun 2002 hingga 2007, artinya tren sejak 10 tahun hingga 5 tahun yang lalu, emas terus mengalami kenaikan dari 300 terus menanjak ke level 700 USD per troy ounce. Ya, kemudian kita akan melihat trennya selama 5 tahun terakhir yang dapat Anda saksikan dalam grafis pergerakan emas sejak tahun 2007 hingga 2012. Ya, emas masih mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2012. Ya, untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Pak Daru Wibisono dari Monex Investindo. Baik, ini sudah ada grafis pergerakan harga emas selama 10 tahun terakhir dari tahun 2007 hingga 2012 dan tahun 2002 hingga 2007. Nah, secara garis besar tampaknya terus mengalami kenaikan untuk harga emas. Nah, pemicu atau satu faktor yang mempengaruhi harga emas sebenarnya apa, Pak Daru? Yang paling mendasar itu adalah minat para buyer atau pembeli yang terus semakin hari terus melakukan ambil posisi untuk emas ini ya. Dan yang paling basic lagi kita harus ingat bahwa emas itu adalah bukan buatan manusia. Jadi buatan alam ya. Dan semakin hari kalau kita lihat semakin mengecil volumenya, sedangkan populasi di bumi ini semakin membesar. Jadi ada faktor demand dan supply. Jadi permintaannya semakin tinggi sedangkan pasokan mungkin semakin mengecil. Nah, sehingga itu yang menarik bagi kita adalah harga emas akan terus meningkat apapun resikonya. Tapi biasanya emas ini juga dipengaruhi dengan kondisi ekonomi. Ketika kondisi ekonomi membaik, emas tidak lagi menjadi pilihan. Apakah benar demikian? Benar sekali. Jadi emas itu meningkat harganya selagi muncul ketidakpastian, ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian geopolitik dan ketidakpastian rumor pasar. Itu yang justru memberikan daya tarik terhadap harga emas terhadap emas sebagai safe haven. Ya. Kalau dari tahun 2002 kenaikan 2002 sampai tahun 2012 kemarin ya, itu karena dipicu oleh gejolak perekonomian dunia ya. Tahun 2008 ada resesi ekonomi di Amerika maupun di Eropa. Kemudian krisis utang di negara-negara zona Eropa ya, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap melambatnya ekonomi. Nah, setelah itu baru harga emas mereda ya kan, mengalami penurunan karena sudah mulai mereda faktor-faktor yang menjadikan itu sentimen negatif. Tapi secara jangka panjang, secara garis besarnya memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir ini. Iya betul, kebetulan memang gejolak perekonomian itu sudah mulai sejak tahun 2006 ya, yang pasti yang besarnya itu 2006 sampai 2012 itu, terutama di Amerika tahun 2008. Begitu harga-harga komoditas lain dan harga investasi lain itu merosot, justru emas malah meningkat. Menjadi safe haven ya? Menjadi safe haven itu. Oke, itu mengenai emas, harga emas dunia sudah Anda saksikan pemirsa. Ya, kita akan melihat tren pergerakan emas fisik yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, untuk emas fisik tahun 2003 hingga 2008 tampak inline dengan pergerakan komoditas emas di pasar dunia. Emas fisik juga terus melambung dari 100.000 menjadi Rp275.000 per gramnya. Ya, kemudian dapat Anda saksikan juga dari tahun 2008 hingga 2012, emas fisik juga menanjak, cenderung terus mengalami kenaikan dari Rp275.000 menjadi Rp500.000 per gram. Nah, kalau emas fisik dibandingkan dengan tadi kita sudah melihat harga emas dunia begitu. Apakah memang selalu sejalan pergerakannya? Ya, beriringan dan berjalan bersisi-sisian. Soalnya bursa berjangka emas dunia itu mengacu pada permintaan fisik juga gitu kan. Kalau permintaan fisiknya terus meningkat ya otomatis harga emas dunia terus mengalami peningkatan. Oke, artinya emas fisik harganya yang mempengaruhi harga emas dunia atau sebaliknya? Harga emas fisik dari setiap daerah, setiap negara ya, itu yang mempengaruhi harga emas dunia. Oke, kalau Anda melihat tren dari harga emas fisik artinya sama dengan tren pergerakan harga emas dunia? Iya, pasti. Nah, untuk investasi komoditas emas, sebenarnya jangka waktu yang memang cukup ideal untuk membeli kemudian melepas melepas komoditas emas ini seberapa lama sih horizon investasinya? Kalau kita melihat strukturalnya ya, kalau selain di bursa berjangka, itu idealnya itu seperti emas itu sekitar 2 tahun, di atas 2 tahun ya kenaikannya. Ya. Karena minat orang itu bervariasi ya, ada yang cukup 6 bulan dia investasikan sudah mendapatkan keuntungan yang dia miliki, terus dia keluar, terus mencari investasi lain, atau yang setahun ya. Karena kalau melihat dari persentasenya itu di atas 10%,
pasti ini akan memberikan nilai lebih per tahunnya ya, sehingga setiap bulan pun mungkin orang akan mencari emas fisik ini untuk menjadi investasi tersendiri. Oke, dalam 10 tahun terakhir sebenarnya secara average keuntungan atau return yang ditawarkan oleh emas ini secara emas fisik maupun emas futures mungkin sedikit berbeda begitu ya. Untuk emas batangan, returnnya seberapa besar per tahun begitu? Kalau emas batangan itu kan mengacu pada emas logam mulia. Logam mulia mengacu pada harga emas dunia. Ya, sama juga returnnya juga melampaui di atas 10% ya. Yang seperti tertera di sini ada 17,4% atau 17,5%. Sedangkan untuk rata-rata 5 tahun sampai 15,2%. Nah, itu sangat menguntungkan ya. Karena bila dibanding dengan investasi lainnya ya, melihat kestabilannya, orang-orang lebih memilih emas fisik tadi. Oke, kestabilan ini perlu menjadi garis besar dari pemirsa juga. Nah, kalau tadi Anda juga sudah menjelaskan mengenai macam-macam investasi emas, ada emas batangan atau logam mulia, kemudian sertifikat dan juga futures atau bursa berjangka begitu. Nah, bagaimana menyesuaikan antara macam-macam investasi emas ini dengan karakter investasi seseorang? Ya, karena karakter orang untuk berinvestasi itu kan berbeda-beda ya setiap orangnya. Ada yang ingin cepat mendapat keuntungan semata, ada yang juga dia memiliki investasi di tempat lain, baru dia investasi di emas. Diversifikasi? Betul, diversifikasi itu ya. Jadi tergantung dari karakter setiap orangnya untuk melakukan investasi itu ya. Tapi memang rata-rata kalau orang melakukan investasi itu, investasi emas itu biasanya lebih cenderung dalam jangka panjang ya. Kalau kita melihat ya gitu. Biasanya disimpan dalam bentuk perhiasan, logam mulia, batangan, koin, itu biasanya dalam jangka panjang. Nanti beberapa tahun kemudian serasa harga itu sudah mulai tinggi ya, baru mereka jual. Oke, jangka panjang itu adalah kunci untuk investasi komoditas emas. Baik, kita akan lanjutkan selesai jeda. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Daily Room Direct akan segera kembali sesaat lagi.